Masih di Ngobrol Pintar Kompas TV, kita bahas soal arogansi di jalan raya yang baru-baru ini terjadi dan viral di media sosial. Masih bersama Bang Azas Tigor Nainggolan, pengamat transportasi. Bang, selamat malam Mbak Cindy, apa kabar? Kabar baik Bang Azas, tapi kabar yang tidak baik terjadi di jalan raya di Jakarta nih. Setelah kita kemarin lihat video yang viral, ada kasus pemukulan dua pengendara mobil ya. Bang Azas pasti juga tahu dong kasus ini. Gimana tuh waktu pertama kali melihat video itu, apa yang dipikirkan oleh Bang Azas? Ini begitu saya nonton video yang viral itu, pertama saya kebayang juga pengalaman saya kalau di jalan tol. Kenapa tuh? Begitu. Jadi kalau pas di jalan tol lagi macet-macet di sini sering kali ya, karena misalnya di Jagorawi gitu ya, itu mobil-mobil yang dengan plat nomor khusus ini atau Dewa ini ya, yang RFH, RFS, macam-macam lah ya. Wah, itu dia seakan-akan dia yang punya jalan, ya. Dia punya jalan, dia mau duluan. Sementara yang lain sedang macet-macet nih. Nah, kita yang mengendarai di depan dia itu kan panik jadinya. Ya mau nggak bisa spontan kita langsung belok kiri untuk kasih jalan dia sebelah kanan atau sebaliknya. Itu berbahaya kan. Tapi dia nggak sabar, dia klakson, dia bunyikan sirine, atau dia mainkan lampu, rotatornya segala macam. Nah, ini saya lihat kebayang tuh arogansi itu gitu loh, para pengendara kendaraan-kendaraan dengan plat nomor khusus tadi gitu loh, atau plat nomor Dewa tadi gitu loh. Jadi waktu kasus ini pemukulan arogansi juga menurut Bang Azas? Oh iya, itu lanjutan dari arogansinya gitu kan, merasakan kalau terus saya baca gitu ya, saya perhatikan dan saya baca informasinya, karena si korban yang dipukuli ini mungkin dia agak lambat kan juga tadi yang saya katakan, nggak mungkin orang langsung bisa belok kiri atau belok kanan gitu ya buat kasih jalan. Itu berbahaya buat pengguna jalan yang lain, juga buat dirinya. Nah, akhirnya terjadilah pukul-pukulan tadi. Lucu menurut saya, ini aneh ya, dia yang salah tapi dia yang lebih galak gitu loh. karena kan itu nggak ada di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Cindy, di Undang-Undang Nomor 22 atau 2009. Yang namanya kendaraan yang punya ini khusus gitu, perlakuan khusus, itu hanya kendaraan-kendaraan yang emergensi satu. Ya, pejabat negara tuh presiden, wakil presiden aja Pak Jokowi nggak begitu. Nggak segalak itu gitu loh ya. Nah, yang kedua kendaraan-kendaraan emergensi tadi gitu ya, pemadam kebakaran seperti itu, ambulans, itu boleh. Nah, kalau yang kayak gini-gini kan nggak perlu khusus, kan nggak ada yang dia kejar kan. Gitu. Nah, makanya saya bilang ini arogansi gitu loh. Arogansi sampai berujung pada pemukulan. Terus kemudian kan ini pemukulan sudah terjadi viral di media sosial, akhirnya diusut oleh polisi. Nah, kalau menurut Bang Azas, polisi apa yang harus dilakukan oleh polisi untuk menangani kasus ini? Saya pikir ini menarik ya. Jadi sekarang ini kan lagi viral for justice gitu ya. Untung aja ada netizen yang memvideo gitu, merekam gitu kan. Nah, kalau nggak ada ini lamban. Nah, ini makanya jadi pelajaran juga buat polisi, karena setahu saya di jalan tol itu yang di Gatot Subroto itu ada CCTV-nya, Cindy. Harusnya dia lebih bergerak lebih dulu gitu ya, bukan karena viral dulu gitu loh. Nah, ini jadi pelajaran pertama. Kedua, pelajaran ke polisi tadi pertama. Kedua, pelajaran buat masyarakat ya. Jadi ini edukasi publik, ini penanganannya polisi harus lebih terbuka. Ya, dibuka seperti apa penanganannya, sehingga ini jadi pelajaran buat masyarakat pengguna jalan, masyarakat yang punya plat nomor khusus, supaya dia nggak sembarangan, nggak arogan gitu. Dan ditangani secara tuntas, nggak ada namanya nanti ujung-ujungnya meter 10.000 gitu, minta maaf gitu loh. Jangan sampai gitu, karena ini kan ini pelanggaran hukum pidana nih. Penganiayaan, kekerasan gitu loh. Ada pelanggaran hukum pidana, kekerasan yang terjadi, kemudian juga ada pelanggaran berlalu lintas. Pelanggaran berlalu lintas apa yang bisa dilihat dari kasus ini yang juga harus diusut oleh polisi? Ya, jadi gini, dia harus tegas sekarang ya, supaya para pengguna kendaraan yang dengan plat nomor khusus itu nggak arogan. Jadi harus tuntas, ditangani, dihukum, dikasih pelajaran secara terbuka, gitu loh. Ya, jadi ada sanksi hukum, ada sanksi sosial. Ya, ini ditangani secara terbuka, diumumkan, dibuka ke publik, jadi public edukasi, gitu. Ya, sebenarnya nggak arogan, karena kalau arogan ya akan membahayakan seperti sekarang ini gitu loh. Tapi Bang Azas, yang melakukan tindakan arogan di jalan raya, ya mungkin kebetulan kali ini juga plat nomornya RFH, tapi semua pengendara jalan semua pengemudi bisa. Yang nggak bukan cuma plat nomor, misalnya
juga misalnya ada iring-iringan Ya. kendaraan bermotor. Nah, kan- ya kan kayak waktu di Pangandaran tuh kan juga kayak gitu, ya kan? Nah, tapi juga banyak juga tuh pengendara-pengendara yang biasa gitu, pengendara biasa diiring-iring, kalau udah iring-iringan dia jadi Ya. arogan juga. Nah, ini jadi pelajaran. Nah, Gitu loh. kan secara sadar nggak sadar kita juga punya potensi untuk berlaku arogan ketika di jalan raya yang bertemu dengan banyak orang dengan banyak karakter di jalan raya. Nah, itu gimana sih supaya kita bisa mengontrol supaya nggak menjadi pelaku atau tidak menjadi korban? Ya, patuhi saja aturan lalu lintas gitu loh. Ya, kalau kita bagian dari pengguna jalan, berarti kita juga punya kepentingan membangun keselamatan buat kita. Kalau Oke. kita selamat, nanti juga pengguna jalan yang lain juga selamat. Itu yang penting dalam lalu lintas gitu loh, keselamatan. Ya, jadi begitu di jalan raya, kita berpikirnya bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk yang orang lain juga. Itu yang terpenting. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan, di jalan raya ini kan, seolah-olah kita yang paling penting. Berpikirnya gitu ya, keburu-buru segala macam. Nah, ini sejak awal begitu masuk di jalan raya ada aturannya. Oke. Ya, ada aturannya, taati aturannya, hormati pengguna jalan yang lain juga gitu. Sekarang ini kan kasusnya ditangani polisi, sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan dan juga pemukulan kekerasan di jalan raya. Apalagi yang dari Bang Azaz untuk polisi, karena ini kan masih terus diproses. Ada juga kasus plat yang diduga bodong, kemudian juga melanggar karena menggunakan bahu jalan. Apakah ini juga harus ditelusuri? Harus, nah makanya kan jalan-jalan raya kita kan sudah banyak pakai kamera kontrol ya, CCTV ya, itu bisa dipakai, makanya tadi saya sejak awal. Nah, yang sekarang ini kan lambat sekali polisi kita gitu ya, menangani penertiban pelanggaran lalu lintas. Karena gini sih, fenomenanya kan apa ya? Jadi saya selalu bilang ini agak ketawa, jadi saya bilang, kenapa lucu nih? Jadi tingkat kesadaran hukum pengguna jalan kita ini di Indonesia ini levelnya masih kelas 4 SD. Kok bisa? Iya, coba aja Kak Cindy lihat ya, kalau itu kan banyak viral juga tuh foto-foto atau video gitu ya, pengguna jalan raya tuh ketika masuk jalurnya Transjakarta tuh atau busway, begitu ada polisi, wah diangkat itu sepeda motornya kan. Nah, padahal karena ada petugas. Nah, dia lupa di jalan raya itu sekarang juga sudah banyak kamera CCTV. Nah, harusnya yang seperti ini juga diekspos gitu loh, supaya bukan karena ada walaupun mau ada petugas, ada kamera CCTV loh. Ini yang perlu dipakai gitu. Jadi selain viral for justice, juga viral for a new attitude gitu loh. Oke, itu jadi yang harus dibangun gitu ya, perilaku baru. Karena hukum itu kan dibuat atau aturan itu dibuat untuk membangun perilaku baru. Menumbuhkan gitu, kesadaran kita, menumbuhkan kesadaran taat pada aturan selama berjalan raya, dan bukan cuman kita nih yang menggunakan jalan raya, harus ada toleransi juga bersama untuk sesama pengguna jalan lainnya. Nah, ini akan kami bahas selepas jeda di Ngobrol Pintar Kompas TV. Tetap bersama kami. Dengan memiliki plat kekhususan inilah yang membuat mereka terpantik arogansinya ketika berada di ruang publik, termasuk di jalan raya, karena kita bicara soal plat nomor kendaraan. Betul, setuju dengan itu, Bang Azaz? Setuju, saya sangat manis soalnya, karena kan itu kan mereka tahu nih plat nomor RFH, RFS ya, itu khusus gitu loh.